Cerita ini dimulai dari Aji Saka yang telah diangkat menjadi prabu di daerah Medang Kamolan. Aji Saka sangat senang berburu di hutan dan gunung Tapa diiringi tanpa prajurit. Pada suatu ketika ia membunuh seekor ular raksasa yang sedang bertapa, sehingga dirinya menerima kutukan. Sepulang berburu, Aji Saka bertamu ke rumah Nyi Janda Kasian di desa Sangkeh yang memiliki putri bernama Rarasati. Aji Saka nafsu saat melihat kemolekan Rarasati sehingga nutfahnya menetes ke tanah. Setelah itu ada seekor ayam katai peliharaan Rarasati yang memakan nutfah Aji Saka tersebut. Setelah itu Aji Saka pulang ke kerajaan. Sementara itu ayam kate tadi bertelur beberapa hari kemudian dan telurnya disimpan di tempat penyimpanan beras sampai akhirnya telur itu menetas. Tapi anehnya telur itu menetas bukanlah seekor anak ayam, melainkan seekor ular. Lalu ular itu menghampiri Rarasati dan memanggilnya ibu. Rarasati terkejut sekali, seakan tidak percaya. Lalu ular itu menjelaskan perihal dirinya yang merupakan putra dari Aji Saka. Dan ular tersebut minta agar dibawa ke istana. Sesampainya di istana, Aji Saka marah. Ia tak percaya kalau ular itu adalah anaknya. Akhirnya Aji Saka mengutus ular tersebut untuk menghadapi siluman buaya putih, penjelmaan dari Dewata Cengkar. Jika ular tersebut menang, Aji Saka akan mengakuinya sebagai anak. Setelah itu, akhirnya ular tersebut menang. Dan ular tersebut pulang ke istana dengan cara menembus bumi dan muncul ke permukaan untuk melihat apakah sudah sampai atau belum. Tempat ia keluar dari dalam bumi berubah menjadi berbagai sumber lumpur. Setibanya di istana, akhirnya Aji Saka mengakui ular tersebut sebagai anak dan memberinya nama Joko Linglung karena sempat tersesat saat perjalanan pulang ke istana. Tetapi di istana, ular tersebut atau Joko Linglung memakan banyak unggas peliharaan Aji Saka. Aji Saka pun marah dan mengusir Joko Linglung untuk bertapa di hutan. Dan Aji Saka berpesan kepada Joko Linglung untuk dilarang memakan apapun kecuali makanan itu sendiri yang datang ke mulutnya. Kemudian Joko Linglung pun bertapa di hutan sampai beratus-ratus tahun sehingga tubuhnya dipenuhi dengan semak belukar. Yang tersisa hanyalah mulutnya yang menganga seperti bentuk goa. Pada suatu hari ada 9 anak gembala yang hendak berlindung dari hujan. 8 anak tersebut masuk ke dalam mulut Joko Linglung yang dikira mereka adalah sebuah goa. Sementara yang 1 orang anak dilarang masuk karena punya penyakit kulit. Tak lama kemudian mulut Aji Linglung tertutup dan anak ke-9 tersebut pun berlari pulang sambil ketakutan.
Akhirnya sampai sekarang tempat itu diberi nama Kesongo atau dalam bahasa Indonesianya Kesembilan. Dan dipercaya Joko Linglung sampai saat ini masih tinggal di bawah tanah Kesongo dan terkadang memberikan pertanda melalui ledakan lumpur seperti apa yang terjadi pada saat ini.